mengungkap perdebatan tentang klaim kerajaan Majapahit itu kerajaan Islam. Seorang sejarawan pernah berujar bahwa sejarah itu adalah versi atau sudut pandang orang yang membuatnya. Versi ini sangat tergantung dengan niat atau motivasi si pembuatnya. Barangkali ini pula yang terjadi dengan Majapahit, sebuah kerajaan maha besar masa lampau yang pernah ada di negara yang kini disebut Indonesia. Kekuasaannya membentang luas, hingga mencakup sebagian besar negara yang kini dikenal sebagai Asia Tenggara. Namun demikian, ada sesuatu yang terasa aneh, menyangkut kerajaan yang puing-apuing peninggalan kebesaran masa lalunya, masih dapat ditemukan di kawasan Trawulan Mojokerto ini. Sejak memasuki sekolah dasar, kita sudah disuguhi pemahaman bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada dalam sejarah masa lalu Kepulauan Nusantara yang kini dikenal Indonesia. Inilah sesuatu yang terasa aneh tersebut. Pemahaman sejarah tersebut seakan melupakan beragam bukti arkeologis, sosiologis dan antropologis yang berkaitan dengan Majapahit, yang jika dicerna dan dipahami secara jujur, akan mengungkapkan fakta yang mengejutkan, sekaligus juga mematahkan pemahaman yang sudah berkembang selama ini dalam hazanah sejarah masyarakat Nusantara. Kegelisahan semacam inilah yang mungkin memotivasi tim kajian Kesultanan Majapahit dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP, pengurus daerah Muhammadiyah Yogyakarta, untuk melakukan kajian ulang terhadap sejarah Majapahit. Setelah sekian lama berkutat dengan beragam fakta data arkeologis, sosiologis dan antropologis, maka tim kemudian menerbitkannya dalam sebuah buku awal berjudul Kesultanan Majapahit, Fakta Sejarah yang Tersembunyi, karya Herman Janung Sinutama. Buku ini hingga saat ini masih diterbitkan terbatas, terutama menyongsong Muktamar 1 Abad Muhammadiyah di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Sejarah Majapahit yang dikenal selama ini di kalangan masyarakat adalah sejarah yang disesuaikan untuk kepentingan penjajah Belanda yang ingin terus bercokol di Kepulauan Nusantara. Akibatnya, sejarah masa lampau yang berkaitan dengan kawasan ini dibuat untuk kepentingan tersebut. Hal ini dapat pula dianalogikan dengan sejarah mengenai PKI. Sejarah yang berkaitan dengan Partai Komunis ini, yang dibuat di masa Orde Baru tentu berbeda dengan sejarah PKI yang dibuat di era Orde Lama, dan bahkan era reformasi saat ini. Hal ini karena berkaitan dengan kepentingan masing-masing dalam membuat sejarah tersebut. Dalam konteks Majapahit, Belanda berkepentingan untuk menguasai Nusantara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Untuk itu, diciptakanlah pemahaman bahwa Majapahit yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia adalah kerajaan Hindu dan Islam masuk ke Nusantara belakangan, dengan mendobrak tatanan yang sudah berkembang dan ada dalam masyarakat. Apa yang diungkapkan oleh buku ini tentu memiliki bukti berupa fakta dan data yang selama ini tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Beberapa fakta dan data yang menguatkan keyakinan bahwa kerajaan Majapahit sesungguhnya adalah kerajaan Islam atau Kesultanan Majapahit adalah sebagai berikut. 1. Ditemukan atau adanya kain koin emas Majapahit yang bertuliskan kata-kata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Koin semacam ini dapat ditemukan dalam Museum Majapahit di kawasan Trawulan Mojokerto, Jawa Timur. Koin adalah alat pembayaran resmi yang berlaku di sebuah wilayah kerajaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sangat tidak mungkin sebuah kerajaan Hindu memiliki alat pembayaran resmi berupa koin emas bertuliskan kata-kata tauhid. 2. Pada batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang selama ini dikenal sebagai wali pertama dalam sistem Wali Songo, yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, terdapat tulisan yang menyatakan bahwa beliau adalah kadi atau hakim agama Islam kerajaan Majapahit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa agama Islam adalah agama resmi yang dianut oleh Majapahit, karena memiliki kadi, yang dalam sebuah kerajaan berperan sebagai hakim agama dan penasehat bidang agama bagi sebuah kesultanan atau kerajaan Islam. 3. Pada lambang Majapahit, yang berupa 8 sinar matahari terdapat beberapa tulisan Arab, yaitu sifat, asma, marifat, Adam, Muhammad, Allah, Tauhid dan Zat. Kata-kata yang beraksara Arab ini terdapat di antara sinar-sinar matahari yang ada pada lambang Majapahit ini. Untuk lebih mendekatkan pemahaman mengenai lambang Majapahit ini,
maka dapat dilihat pada logo Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Atau dapat pula dilihat pada logo yang digunakan Muhammadiyah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Majapahit sesungguhnya adalah kerajaan Islam atau Kesultanan Islam, karena menggunakan logo resmi yang memakai simbol-simbol Islam. 4. Pendiri Majapahit, Raden Wijaya, adalah seorang Muslim. Hal ini karena Raden Wijaya merupakan cucu dari Raja Sunda, Prabu Guru Dharma Siksa yang sekaligus juga ulama Islam Pasundan, yang mengajarkan hidup prihatin layaknya ajaran-ajaran sufi. Sedangkan neneknya adalah seorang muslimah, keturunan dari penguasa Sriwijaya. Meskipun bergelar Kertaraja Jayawardana yang sangat bernuansa Hindu karena menggunakan bahasa Sanskerta, tetapi bukan lantas menjadi justifikasi bahwa beliau adalah seorang penganut Hindu. Bahasa Sanskerta di masa lalu lazim digunakan untuk memberi penghormatan yang tinggi kepada seseorang, apalagi seorang raja. Gelar seperti ini pun hingga saat ini masih digunakan oleh para raja Muslim Jawa, seperti Hamengkubuwono dan Paku Alam Yogyakarta serta Paku Buwono di Solo. Di samping itu, Gadjah Mada yang menjadi patih Majapahit yang sangat terkenal terutama karena Sumpah Palapanya, ternyata adalah seorang Muslim. Hal ini karena nama aslinya adalah Gadjah Mada, seorang ulama Islam yang mengabdikan kemampuannya dengan menjadi patih di kerajaan Majapahit. Hanya saja, untuk lebih memudahkan penyebutan yang biasanya berlaku dalam masyarakat Jawa, maka digunakan Gadjah Mada saja. Dengan demikian, penulisan Gadjah Mada yang benar adalah Gadjah Mada dan bukan Gajah Mada. Pada nisan makam Gadjah Mada di Mojokerto pun terdapat tulisan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang menunjukkan bahwa patih yang biasa dikenal masyarakat sebagai Syekh Mada setelah pengunduran dirinya sebagai patih Majapahit ini adalah seorang Muslim. 5. Jika fakta-fakta di atas masih berkaitan dengan internal Majapahit, maka fakta-fakta berikut berhubungan dengan sejarah dunia secara global. Sebagaimana diketahui bahwa 1253 Masehi, tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Akibatnya, Timur Tengah berada dalam situasi yang berkecamuk dan terjebak dalam kondisi konflik yang tidak menentu. Dampak selanjutnya adalah terjadinya eksodus besar-besaran kaum muslim dari Timur Tengah, terutama para keturunan Nabi yang biasa dikenal dengan Alawiyah. Kelompok ini sebagian besar menuju kawasan Nusantara, yang memang dikenal memiliki tempat-tempat yang eksotis dan kaya dengan sumber daya alam dan kemudian menetap dan beranak pinak di tempat ini. Dari keturunan pada pendatang inilah sebagian besar penguasa beragam kerajaan Nusantara berasal, tanpa terkecuali Majapahit. Inilah beberapa bukti dari fakta dan data yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Majapahit adalah Kesultanan Islam yang berkuasa di sebagian besar kawasan yang kini dikenal sebagai Asia Tenggara. Ini, sekali lagi terbukti bahwa sejarah itu adalah versi. Tergantung untuk apa sejarah itu dibuat dan tentunya terkandung di dalamnya beragam kepentingan. Wallahu a'lam bishawab.